Halo kawan-kawan Populi Center, dimanapun kawan-kawan berada, semoga kawan-kawan dalam kondisi sehat. Ketemu lagi dengan saya, Rafif Pamenang Imawan, peneliti Populi Center. Kita bertemu lagi dalam acara Popcorn, Populi Corner, sebuah ruang diskusi di mana kita akan membahas hal-hal aktual terkini yang berkaitan dengan Indonesia dan bagaimana kita akan melihat dari berbagai perspektif. Kita akan berbicara dengan banyak narasumber melalui diskusi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan soal konflik di Ukraina antara Ukraina dan Rusia. Ini adalah konflik yang menjadi perhatian dunia saat ini karena berhubungan dengan banyak hal, rantai produksi, ekonomi, dan juga terutama sekali masalah kemanusiaan. Banyak korban jatuh dari kedua belah pihak. Di satu sisi lain, kita juga menghadapi banyak-banyak krisis-krisis lain yang juga muncul akibat konflik antara kedua negara ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba untuk menelisik lebih dalam apa yang perlu kita perhatikan, terutama setelah Joko Widodo datang ke Ukraina dan Rusia pada tanggal 29 dan 30 Juni yang lalu. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Pak Afri Madona. Beliau adalah Direktur Eksekutif di Populus Center. Beliau memiliki latar pendidikan yang cukup menarik. Satu, menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada di jurusan Hubungan Internasional. Kedua, menempuh pendidikan ilmu politik di Australian National University. Dan terakhir adalah ketika menempuh pendidikan Political Science di Northern Illinois University. Dengan latar belakang beliau di bidang ilmu hubungan internasional, kita akan coba mengupas bagaimana membaca konflik Ukraina dan bagaimana Indonesia memposisikan diri dalam konflik tersebut. Ya, terima kasih Pak Afri atas waktunya. Bagaimana kondisinya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, ini Pak Afri, kita akan membicarakan beberapa hal penting, terutama tentang Ukraine dan Rusia. Ya, ketika konfliknya terjadi, banyak sekali pengamat hubungan internasional berkomentar soal itu. Dan langkah Jokowi ketika datang ke Ukraina itu ditanggapi positif, beragam gitu ya. Dan kalau Pak Afri ini melihat apa sih kepentingan terutama dari Jokowi ke Ukraina dan Rusia, apakah semata untuk mengamankan persoalan ekonomi, ataukah memang ada visi kemanusiaan, atau juga memang ini bagian dari tanggung jawab sebagai presidensi di G20? Iya, baik. Terima kasih Pak Rafif. Jadi kalau kita melihat apa sih kepentingan dari Presiden Jokowi dalam lawatan kali ini, ya sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, misi kemanusiaan tentu ada, gitu ya, karena bagaimanapun juga color dari foreign policy kita memang sangat berorientasi kepada humanitarian values, gitu ya. Kita sangat menekankan tentang perilaku politik luar negeri yang berorientasi pri kemanusiaan, gitu ya. Di samping juga warna politik luar negeri kita yang bebas aktif, gitu. Nah, karena itu kemudian saya melihat, gitu ya, dalam kacamata foreign policy, values foreign policy kita yang humanitarian base, gitu ya, itu juga terrepresentasi dalam kunjungan ini. Yang pertama. Yang kedua, posisi Indonesia sebagai presidensi G20 juga menjadikan kunjungan ini sebagai kunjungan yang saya pikir sangat legitimate, gitu ya, legitimate. Indonesia berkepentingan untuk melakukan kunjungan ini dalam kapasitasnya sebagai presidensi G20 karena memang pihak-pihak yang berkonflik di wilayah ini, jadi Rusia terutama sekali, itu bagian dari G20, gitu ya. Dan kalau kita lihat dari kacamata yang lebih besar, sebenarnya kan konfliknya tidak hanya antara Rusia dengan Ukraine, tetapi juga Rusia dengan Western countries sebenarnya, gitu. Dan Western countries mostly itu bagian dari G20. Jadi sebagai presidensi, gitu ya, tentu saja Indonesia bertanggung jawab terhadap pertikaian di dalam membership G20 ini, gitu. Dan satu hal lagi yang ingin saya tekankan bahwa
eh, kunjungan ini juga legitimate dalam kondisi eh, international community yang terbelah terhadap isu ini. Jadi kalau kita perhatikan Western countries gitu, itu dari awal sudah mengambil posisi menyalahkan Rusia gitu, dan ini sangat tidak baik bagi proses perdamaian gitu. Dan Indonesia, saya pikir sangat wise ya kalau dalam bahasa orang-orang realis ya dalam foreign policy itu adalah Indonesia ini mengambil sikap yang prudent, sikap yang wise gitu ya, berhati-hati dalam melihat isu ini, tidak cepat menyalahkan Rusia, tidak cepat juga dalam menyalahkan Barat begitu ya, karena dua ini bertanggung jawab ya terhadap konflik ini gitu. Tapi Indonesia secara berhati-hati menempatkan diri dalam isu ini, dan dari awal lebih menekankan kepada bagaimana penghentian konflik gitu ya, dan bagaimana humanitarianism itu bisa diselamatkan gitu. Itu tuh satu hal yang perlu kita apresiasi dari posisi Indonesia dan kunjungan ini. Ya, memang menarik juga memang ketika ini kan konfliknya juga perlahan, tapi kemudian dari semula soft power ya, pendekatan yang lebih diplomatik, pendekatan yang lebih verbal gitu ya. Ketika Zelensky kemudian lebih cenderung untuk kemudian akomodasi US dan juga akomodasi Europe gitu ya. Terus kemudian ada satu titik ketika kemudian pendekatan hard power, pendekatan militer digunakan. Memang kemudian petanya pun berubah. Kira-kira Pak Afri melihat apakah ini kemudian akan menciptakan banyak blok-blok baru atau hanya seperti dulu di Perang Dingin 2 blok ini, karena beberapa kekuatan ekonomi di belakang Rusia juga termasuk juga mulai mengkonsolidasikan diri ke Rusia. Ada beberapa juga seperti China yang terutama banyak orang menangkapnya. Itu apakah ini membuat satu peta politik internasional yang baru yang kemudian akan jadi challenge yang besar juga bagi negara-negara yang seperti Indonesia yang coba untuk develop di dunia politik internasional. Iya, sebenarnya kalau kita perhatikan gitu ya, beberapa scholar dari awal sudah memprediksi bahwa Europe terutama sekali itu akan back to the future. Back to the future ini bahasa yang agak unik begitu ya. Sebenarnya ingin mengatakan bahwa masa depan EU itu sebenarnya mungkin tidak akan jauh-jauh dari masa depan great power politics di masa-masa dulu gitu. Kalau kita perhatikan gitu ya, politik ya negara-negara besar gitu ya, great power politics itu kan banyak berkembang di wilayah Eropa terutama sekali. Karena Eropa itu syarat dengan banyak great powersnya di sana gitu. Mereka land based countries juga gitu ya, sehingga memang interaksi power politik sangat luar biasa gitu. Dan ini sempat dianggap gitu ya, dianggap berakhir ketika Perang Dingin itu selesai gitu ya. Perang Dingin yang hampir setengah abad itu begitu ya, ketika itu berakhir, orang mendeklar US sebagai the only superpower gitu ya, dan kemudian melihat seolah-olah dunia ini sudah unified under its leadership gitu kan, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Great power politics masih terjadi sebenarnya, terutama sekali ketika Amerika mulai dianggap decline gitu ya, decline international leadership-nya gitu. Kemudian ekspansi NATO ke timur gitu, itu yang dari dulu sudah diperingatkan oleh banyak scholar ya bahwa ini akan membahayakan dan sebagainya gitu ya. Tetapi kemudian Amerika dengan berpikir bahwa dunia ini sudah unified under its leadership gitu ya, dalam pikiran Amerika ekspansi ke timur ya suatu hal yang biasa gitu. Kan kita sudah embrace demokrasi, even Rusia sudah demokrasi gitu ya, dan sebagian gelombang demokratisasi sudah terjadi di Eropa Timur. Jadi ekspansi ke timur suatu hal yang biasa gitu. Dan cara berpikir seperti ini menegaskan cara berpikir realitas politik yang dalam pandangan Rusia begitu ya, itu sesuatu yang belum bisa diterima. Dalam pandangan Rusia kalau kita perhatikan secara historis ya, Rusia itu termasuk great power yang relatif stabil ya, sejak Rusia itu menjadi kekuatan besar ya di abad ke-17.
gitu ya, apa namanya, ketika Peter Agung ya menciptakan Empire Rusia yang besar. Dan Rusia itu relatif terpreserve great powernya. Cina sempat decline gitu ya, sempat terpecah kira-kira seperti itu gitu ya. Bahkan Austria-Hungarian Empire sempat collapse gitu ya, dan tidak menjadi apa-apa lagi pasca Perang Dunia Pertama gitu. Tapi Rusia relatif stabil sampai sekarang. Jadi pride sebagai great power itu yang tidak bisa dipahami oleh Barat ya ketika melihat isu ini gitu. Itu persoalan sentralnya gitu. Jadi ketika Barat tidak memahami status great power dari Rusia ini, pendekatan Barat itu sangat kalau saya perhatikan gitu ya, itu sangat apa ya? Mungkin dalam beberapa hal arogan gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan gitu ya, sikap arogan itu ketika ketemu dengan sikap arogan juga gitu, itu akan konflik tidak akan ketemu gitu. Rusia dia sangat pride dengan ini, dengan status great powernya. Barat pun gitu ya, ya sangat pride juga dengan status sebagai apa namanya, at least pemenang konflik besar pasca Perang Dingin gitu. Dan ini kemudian yang membuat persoalan menjadi semakin runcing. Nah, kalau kita perhatikan, apakah ini akan menciptakan blok-blok besar gitu? Kalau kita perhatikan gitu ya, paling tidak gitu ya, blok great power itu mungkin saja akan terbelah gitu. Kita perhatikan Rusia dapat backup dari Cina gitu ya. Kemudian Western countries dia sangat unified ya di bawah Amerika gitu ya. Ally Amerika yang mungkin berhati-hati dalam memilih gitu ya, paling cuma India gitu kira-kira ya. India pun secara historis apa namanya, dia juga berada di posisi yang tidak gampang juga untuk dekat ke kedua belah pihak, karena secara historis di Perang Dingin India lebih dekat ke apa namanya, ke Uni Soviet pada waktu itu gitu ya. Baru belakangan dia dekat ke Amerika gitu. Karena itu kemudian kalau kita perhatikan gitu, jangan-jangan bukan prediksi ya, tapi barangkali perkiraan dari sebagian scholar, terutama dari kubu realis ya, tradisi realis dalam hubungan internasional gitu ya, bahwa dunia akan kembali terbelah ke dalam polaritas seperti Perang Dingin. Sangat mungkin itu bisa menjadi kenyataan kembali. Ya, sebenarnya juga menarik ya, karena satu, ketika kita berbicara soal hubungan internasional IR, itu memang kita soal balancing power. Memang kan. Ketika memang beberapa analis mengatakan ini soal karena masalahnya Ukraine jadi negara bumper, terus kemudian ada orang kemudian coba untuk investor coba untuk intervene di situ, terus kemudian orang yang Rusia ya dan terganggu lah halaman depannya, terus kemudian dia harus merasa terusik gitu ya. Nah ini memang balancing powernya ini yang kemudian jadi kata kunci yang menurut saya menarik juga nih Pak Afri, yang untuk kita elaborasi. Kalau kita ngomongin soal Perang Dingin, dua blok besar ya, itu ada nuansa ideological di situ. Itu nuansa ideological yang kuat sekali. Saya masih ingat ketika kemudian diskursusnya adalah ketika gimana Southeast Asia itu menjadi salah satu efek tidak langsung dari Vietnam. Misalnya kemudian ideologi komunis masuk melalui Vietnam dan segala macam menuju ke bawah gitu ya. Terus US banyak menaruh influensa ke Filipina gitu ya. Indonesia kemudian nyoba bikin gerakan non-blok segala macamnya. Ada nuansa ideologis yang kuat di sana. Nah kali ini apakah itu masih ini ideological gitu? Kalau ideological mungkin akan memiliki efek multiplier yang besar, tapi apakah ini ideological? Apakah ini hanya karena masalah perubahan negara bumper coba diambil segala macam? Ya sebenarnya pasca Perang Dingin itu konflik itu relatif tidak ideologis lagi. Gitu. Konflik itu lebih ke interest base gitu ya, interest base konflik itu. Jadi kalau kita perhatikan ya, Rusia tidak membawa lagi ya idealisme komunisme. Cina mungkin formally mengatakan dia adalah negara komunis, tapi
ekonominya gitu, kalau boleh dibilang gitu, the way they behave economically dalam sistem internasional itu jelas tidak komunis kan, kira seperti itu gitu. Jadi konflik itu relatif tidak lagi konflik ideologis gitu, tapi lebih ke konflik karena faktor-faktor lain gitu ya, faktor kepentingan ekonomi mostly seperti itu gitu ya, kepentingan keamanan gitu, dan lain sebagainya gitu. Rusia pun, konflik antara Rusia dengan Ukraine pun jelas bukan konflik ideologis gitu ya. Partly ada unsur ethnicity-nya di sana gitu. Partly ada unsur ancaman keamanannya di sana gitu ya. Partly ada ada kompetisi ekonomi pun di sana gitu. Jadi faktor-faktor ini mungkin lebih bisa menjelaskan ketimbang variabel-variabel ideologis ya dalam menjelaskan konflik ini. Jadi saya pikir persoalan ideologis tidak lagi menjadi warna dari konflik ini. Ya, jadi Pak Afri, ini kan kita melihat peta dunia sekarang ya memang. Perang nuklir itu salah satu ancaman besar, bukan hanya buat manusia, tapi buat bumi juga. Gitu ya. Salah satunya kita tahu kekuatan besar ada di US dan di Rusia. Kalau misalnya nuklir Rusia ini meluncur gitu ya, bisa setengah atau beberapa bagian wilayah di dunia ini hancur tanpa bekas gitu ya. Nah, persoalannya adalah dalam persoalan perang nuklir ini, ya, ini hanya dibutuhkan satu orang gila saja yang kemudian menginisiasi ini, kemudian put the button, kemudian hancur semua, memicu yang lain-lain. Nah, ini kemudian memang menjadi salah satu barangkali kekhawatiran. Apakah Pak Afri melihat nih dengan ancaman seperti itu, ini juga menjadi salah satu concern yang coba ditangkap oleh Presiden Jokowi ketika lawatan kemarin? Iya, baik. Yang pertama mengenai nuklir ya. Saya termasuk orang yang sangat yakin gitu ya bahwa nuklir tidak akan dipakai dalam perang apapun begitu ya, at least for foreseeable future lah gitu kira-kira gitu. Karena bagaimanapun juga gitu ya, saya melihat concern dari komunitas internasional untuk menggunakan instrumen ini itu sangat-sangat kuat, dikira seperti itu ya. Kemudian yang kedua, saya juga berpikir bahwa terlepas dari bagaimana orang mendeskripsikan Putin gitu ya, saya masih berpikir gitu ya sebagai pemimpin dari sebuah great power, dia masih cukup rasional gitu ya, masih cukup rasional gitu untuk tidak menggunakan nuklir dalam perang ini gitu ya. Karena once nuklir itu dipakai, itu perang akan bereskalasi dan eskalasinya itu unpredictable gitu. Dan itu tidak akan diinginkan oleh siapapun. Tidak akan pernah diinginkan oleh siapapun ya. Bahkan Putin sendiri pun saya yakin tidak akan menginginkan itu gitu ya. Karena itu pada akhirnya gitu ya, dalam sistem internasional yang sangat globalized sekarang ini, apapun yang terjadi di luar sana itu pasti berimpact ke kita cepat atau lambat gitu ya. Impactnya itu hanya masalah waktu, bukan masalah degree. Karena degree-nya kemungkinan semua akan terimpact dengan sangat berat gitu. Jadi hanya masalah waktu. Karena itu kemudian sebagai pemimpin rasional, dia saya pikir akan berhati-hati. Tetapi gitu ya, nuklir masih diperlukan sebagai deterrence gitu. Nuklir itu masih diperlukan sebagai deterrence dalam instrumen diplomasi. Nah, makanya ada diplomacy of deterrence gitu ya. Jadi diplomasi is the way of solving issues ya, melalui negosiasi dan sebagainya. Tapi dia harus di backup oleh hard power di balik itu gitu. Karena orang kalau kita perintah melakukan sesuatu, kalau nggak kita ancam-ancam dulu gitu ya, maka mereka tidak akan mau melakukan kira-kira seperti itu gitu. Jadi nuklir masih di preserve sampai sekarang, tetapi dalam hukum tidak tertulisnya gitu ya, hukum tidak tertulisnya, konvensinya gitu ya. Para pemilik-pemilik nuklir ini meyakini gitu ya bahwa
nuclear is instruments of deterrence gitu ya, tidak instrumen of weapon yang betul-betul dipakai untuk perang, karena sangat destruktif gitu, dan itu tidak akan diinginkan oleh siapapun. Nah, karena itu kemudian itu sebabnya saya tidak tahu gitu ya, apakah Pak Jokowi juga sangat menekankan kepada Presiden Putin ya untuk tidak menggunakan untuk wanti-wanti agar tidak menggunakan nuklir dan sebagainya gitu ya. Saya tidak tahu apakah beliau membicarakan itu atau tidak, tapi dalam pandangan saya gitu ya mungkin itu tidak diperlukan juga gitu, karena Putin pun ya kemungkinan tidak menggunakan itu gitu ya. Tetapi ya, dia pasti akan menggunakan ancaman itu gitu. Dan saya pikir cara dia merespon pertanyaan internasional, kan komunitas internasional kan bertanya-tanya sebenarnya itu. Ini nuklir mau dipakai atau enggak sih? Dan Putin kan tidak pernah menjawab ya atau tidak kan, dia diam saja. Itu bagian dari cara dia merespon itu gitu. Bagian dari cara dia untuk mengatakan, saya punya nuklir loh. Gitu ya. Tapi ya this is only as a deterrence gitu ya. Kalau kalian memang nekat ya mau nggak mau you force me to be nekat juga gitu ya. Nah itu tuh Putin Putin saya pikir gitu ya berdiplomasi dengan cara seperti itu. Diamnya Putin itu adalah cara dia berdiplomasi sebenarnya ke dunia internasional. Ya, sepakat Pak Afri, menarik sekali, dan sebenarnya saya juga ingin menaikkan satu hal yang mungkin agak krusial, yang itu awam buat banyak orang juga termasuk saya, soal Jokowi's ways atau Indonesia ways lah, kira-kira seperti itu. Bahwa misalnya kan banyak orang mengatakan gini, foreign policy is the reflection of national interest. Ya. Jadi ini ada reflection dari kepentingan dari kepentingan nasional. Nah, ketika kita menempatkan Indonesia di sini, ini sebenarnya kita menempatkan Indonesia dalam konteks Jokowi itu ini langkah apa sih? Gitu. Langkah apa? Apakah ini ada driven by constitutional? Sekarang kita berada mencoba untuk contribute selalu pendekatan kita nggak berpihak kemanapun, ataukah ini sebenarnya juga politically dalam kita domestik ini juga tergantung presidennya. Saya imagine aja kalau misalnya, saya membayangkannya jika misalnya ini presidennya SBY, mungkin dia tidak akan terlalu miak sana miak sini, tetapi juga akan lebih cenderung ke satu pihak tertentu. Misalnya, ada juga orang mengatakan Jokowi juga lebih cenderung ke Rusia misalnya. Ya, itu ada satu hal. Apakah ini juga didorong apakah ini didorong oleh presiden ataukah konstitusional? Dan yang terakhir juga, yang berikutnya adalah apakah ini juga beberapa ada yang juga mengatakan ini bagian dari Jokowi itu dapat Nobel dan segala macamnya gitu. Pak Afri banyak melihat hal ini, apakah memang ini Indonesia itu berposisi sepertinya karena didorong konstitusional atau karena juga ada aktor di sana? Iya, jadi pertama secara konstitusional pembukaan UUD kita kan juga secara eksplisit juga mengatakan gitu ya, bahwa kita juga punya tanggung jawab global gitu ya, menciptakan ketertiban dunia kan kira-kira seperti itu ya. Dan dalam dunia yang saat ini sedang tidak tertib gitu ya, amanat konstitusi kita mengatakan we have to contribute. Nah kan itu masalahnya gitu ya, we have to contribute. Itu konsekuensi dari konstitusi kita gitu. Jadi saya pikir gitu ya, secara konstitusional tindakan Presiden Jokowi memiliki backup konstitusional gitu ya. Tindakan diplomatic approach yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini memiliki constitutional backup. Itu satu gitu ya. Yang kedua, saya sepakat bahwa kebijakan luar negeri itu refleksi dari kepentingan nasional, itu udah pasti gitu ya. Dan kepentingan nasional kita itu tadi ya, kepentingan nasional kita atau tujuan nasional kita kan melindungi segenap bangsa Indonesia gitu ya, kemudian kesejahteraan dan lain sebagainya gitu. Secara umum gitu ya, secara umum kan kepentingan nasional sebuah negara itu dia bisa survive ya dalam sistem internasional, dia bisa provide welfare untuk masyarakatnya begitu ya.
Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya dengan menekankan isu food security itu bagian dari itu juga gitu. Jadi kalau kita perhatikan apakah ini ada di drive oleh kepentingan nasional, ya jelas ya begitu ya. Tetapi dan itu satu hal yang alami. Semua tindakan negara dalam sistem internasional gitu ya, semua tindakan kebijakan luar negeri semua negara pasti di-drive oleh kepentingan nasional gitu ya. Yeah. Depending on the way leader pada saat itu memaknai kepentingan nasional, tetapi pasti ada unsur kepentingan nasional di balik itu gitu ya. Dan food security, masalah keamanan pangan bagi masyarakat kita begitu ya, itu jelas bagian dari kepentingan nasional gitu ya. Seandainya krisis kemudian terjadi berkepanjangan, blokade terjadi terjadi gitu ya, blokade makanan gitu ya, yang kita tahu ya dua negara ini eksportir besar pangan dunia gitu ya, entah itu terigu, barley gitu ya, dan bahkan natural gas gitu ya, 20% natural gas itu dari Rusia kan, kira seperti itu, oil dan seterusnya begitu ya. Dan karena itu kemudian Indonesia berkepentingan untuk melakukan misi ini, mengatakan kepada kedua negara ini at least ya ceasefire atau gencatan senjata bisa terjadi, kemudian supply chain ini bisa dinormalize. Kan itu kira-kira yang ingin, sebenarnya itu tujuan misi ini gitu ya. Saya tidak yakin Pak Jokowi ya, Presiden Jokowi ataupun foreign policy timnya gitu ya, itu punya ekspektasi yang terlalu jauh gitu ya, mendamaikan kedua negara ini. Ya, peace agreement sesuatu yang membutuhkan proses yang panjang dan tidak gampang itu dilakukan gitu ya. Itu tidak gampang dilakukan, itu prosesnya panjang. Tetapi penghentian battle gitu ya, ceasefire gitu, itu sesuatu yang saya pikir reachable dalam jangka pendek. Gitu ya, reachable dalam jangka pendek. Dan tugas Pak Jokowi adalah accelerate, mempercepat proses ceasefire ini bisa terjadi. Itu saja saya pikir tugas Pak Jokowi. Jika ini bisa terjadi gitu ya, supply chain dari makanan ini bisa dinormalize gitu ya, saya pikir sampai di sana itu sudah sebuah sukses besar, foreign policy success dari Presiden Jokowi. Ya Pak Afri, ini saya masuk pada pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi ini kan banyak memprediksi perang akan berlangsung lama, ya, konflik mungkin jadi short term bisa gitu Pak diupayakan. Tapi apabila ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, Pak Afri melihatnya seperti apa? Apakah kemudian nanti misalnya apa sih yang harus di Indonesia lakukan ya, National Interest Indonesia maupun Presiden Jokowi maupun juga Presiden mendatang, terutama untuk mengingat Indonesia itu menjadi salah satu negara yang juga terdampak cukup serius soal ekonomi, terutama dari COVID-19. Banyak negara-negara yang juga terdampak gitu ya. Dan kita butuh langkah-langkah simultan untuk mengakselerasi ini, sedangkan there's a lot of uncertainty ya di hubungan antara konflik antara Rusia dan Ukraina. Apa yang harus diantisipasi dan dilakukan oleh Indonesia? Ya baik, yang pertama mengenai prediksi perang akan berlangsung lama atau tidak. Perang mungkin saja berlangsung lama, tetapi battle kita harapkan berlangsung tidak lama, gitu ya. Dalam terminologi strategik itu perang dengan battle itu sesuatu hal yang berbeda, gitu ya. Perang itu lebih ke political situations ya, dari konflik, hostility dari negara-negara gitu ya, seperti Korea Utara dan Korea Selatan secara legal formal itu masih perang gitu ya, karena perang itu hanya berakhir dengan peace agreement gitu ya, treaty of peace itu kira-kira. Nah itu sesuatu yang mungkin lama akan dicapai gitu ya, tetapi paling tidak battle itu bisa berakhir secara cepat gitu ya. Physically violent engagement antara dua ini itu harusnya bisa diakhiri secara cepat gitu ya, harusnya bisa diakhiri secara cepat dan kemudian itu dinormalize. Seperti Korea Utara, Korea Selatan kan mereka tidak ada physically violent engagement yang terus menerus kan, kira seperti itu. Kalaupun terjadi ya paling cuma baku hantam ya, beberapa pasukan tewas dan seterusnya gitu. Artinya battle itu sudah berakhir gitu. Nah kita harapkan itu juga terjadi di antara Rusia dan Ukraina ini. Nah karena itu kemudian semua pihak itu berkepentingan untuk mengakhiri ini gitu ya. Karena sebenarnya kalau dilihat ya, kalau kita
mungkin kalau kita apa namanya punya waktu untuk melakukan kalkulasi ekonomi dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya yang lebih banyak tergantung itu adalah negara-negara yang memang menggantungkan staple foodnya dari atau makanan pokok itu yang berbasis gandum, kan itu kira-kira ya. Dan kemudian itu negara barat, negara-negara apa namanya di Asia Barat gitu ya, kemudian di mana di Afrika dan sebagainya, itu yang mungkin lebih banyak terpengaruh gitu. Negara-negara yang berbasis beras seperti kita gitu ya, mungkin, dan kemudian dengan beberapa makanan alternatif mungkin akan relatif bisa survive gitu ya. Nah, karena itu kemudian yang perlu dipersiapkan oleh Indonesia jika perang ini seandainya battle itu berlangsung lama gitu ya, yang seperti saya bilang tadi, yang saya tidak terlalu yakin begitu ya, karena itu costly banget gitu, dan kemudian semua pihak berkepentingan itu segera berakhir gitu ya. Tapi seandainya battle terus berlangsung lama gitu, maka Indonesia harus segera mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang lebih menekankan kepada kemampuan kita berswasembada dengan menekankan ya alternatif kebutuhan pangan gitu. Itu kira-kira begitu ya. Teknologi tentu saja sangat membantu begitu ya. Kalau kita perlu lihat begitu ya, teknologi bisa membantu menggantikan beberapa jenis makanan itu, kemudian bisa diganti gitu ya dengan alternatif lainnya dari tumbuhan dan lain sebagainya gitu, dan itu mungkin bisa sangat membantu. Tapi sekali lagi secara umum barangkali gitu ya, di luar ya energi dan seterusnya yang mungkin kita akan terpengaruh gitu ya, in terms of staple food barangkali mungkin kita tidak terlalu gitu ya, in terms of staple food, karena kita negara berbasis beras kan kira seperti itu. Tetapi yang perlu memang diwaspadai itu adalah tadi segala sesuatu yang berhubungan dengan energi, itu kira-kira gitu ya, dan itu yang perlu diantisipasi. Karena itu kemudian sumber-sumber energi terbarukan itu memang harus dipercepat teknologi itu, dan kedepannya memang semua negara berkepentingan untuk itu. Terus terang belajar banyak sekali, terutama dari orang yang memang latar belakangnya dari ilmu pemerintahan ya, sedikit-sedikit belajar ilmu politik lah kita. Kira-kira nih Pak Afri, kalau if we can wrap up in 1 minute explanation ya, kira-kira apa yang perlu yang ingin Pak Afri sampaikan untuk pendengar-pendengar kawan-kawan populi di popcorn, yang perlu untuk benar-benar dipahamkan dari diskusi kita selama beberapa menit terakhir ini? Iya, hal yang penting yang perlu kita pahami itu adalah bahwa konflik yang terjadi ini adalah konflik berbasis interest base antara dua negara ini ya, antara Rusia yang terancam oleh ekspansi barat ke timur gitu ya, dan Ukraine yang juga terancam gitu ya oleh power yang tidak balance dengan tetangganya ya di Ukraine gitu. Sehingga kemudian dia pengen bergabung dengan NATO gitu ya. Jadi ini adalah konflik keamanan yang terjadi di dua negara ini. Dan sebagai masyarakat Indonesia kita perlu berhati-hati menyikapi ini gitu ya. Jangan sampai kita menyikapi ini secara ideologis begitu ya. Kita harus cukup wise dalam memahami ini. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, dengan berusaha untuk membawa warna foreign policy yang bebas aktif kita ke dalam konflik ini, saya pikir sesuatu yang patut kita apresiasi gitu ya. Dan sebagai masyarakat Indonesia, saya pikir kita perlu mendukung juga upaya-upaya ini gitu ya, karena kita suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita juga berkepentingan terhadap terciptanya perdamaian di wilayah ini gitu ya. Karena cepat atau lambat ya kalau pemerintah tidak melakukan tindakan diversifikasi pangan atau diversifikasi energi dan sebagainya, cepat atau lambat kita akan terpengaruh oleh konflik yang terjadi di wilayah ini. Dan to some extent kita sudah merasakannya sekarang ini. Karena itu kemudian kita perlu mendukung upaya-upaya penghentian kekerasan bersenjata di kedua belah pihak ini.
Ya, terima kasih banyak Pak Afri. Ini diskusi sangat menarik nih. Semoga kita bisa mendiskusikan hal-hal serupa lagi di lain kesempatan. Nah, kalau saya bisa sedikit merangkum ini beberapa hal penting. Satu, soal terkait dengan ya Indonesia ini suka tidak suka amanat konstitusi dan juga dalam lintas sejarah panjang bangsa kita. Kita ini adalah bangsa yang coba untuk membawa perdamaian ke dunia, gitu ya. Dan di dalam hal dengan konteks inilah kemudian langkah-langkah Jokowi untuk kemudian mendorong perdamaian, menghentikan battle, physical battle itu supaya supaya perdamaian bisa atau stabilitas bisa dijaga. Ini menjadi satu hal yang menarik yang kita tangkap dari diskusi kali ini. Saya rasa itu perbincangannya Pak Afri yang bisa kita tangkap beberapa hal. Untuk beberapa diskusi lain itu akan kita tetap jalankan di Populi Corner ini. Buat teman-teman, mohon untuk kemudian jika ingin kita mendiskusikan sesuatu atau ada aspirasi yang apa sih harus kita, siapa ini harus kita undang, siapa ini harus kita, apa ini harus kita bahas gitu ya. Tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagramnya Populi Center juga, follow dan subscribe juga akun Populi Center, nyalakan loncengnya supaya kalau ada video baru juga akan bisa dilihat. Last but not least, ini kita juga punya terbitan baru memaknai kebijakan voluntarisme manusia. Ini adalah beberapa kajian mendalam terkait dengan apa sih yang bisa kita pelajari dari pandemi COVID-19 yang sekarang. Ini editornya salah satunya Pak Afri. Jadi bisa teman-teman juga dapatkan di toko buku. Saya rasa itu diskusi ini. Semoga kawan-kawan Populi Center tetap dalam kondisi sehat. Sampai ketemu lagi di Popcorn edisi selanjutnya.